Ika. Today we want to tell you story about. Stop, ini kan cerita rakyat. Jadi kita harus sapa dengan bahasa daerah. Keng enjing, bapak, ibu, konco-konco kabeh. Iya kabare. Wow, oke. So, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat seru berjudul Timun Mas. Are you ready? Biar makin seru, Yuk kita dengarkan pendongeng kita hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Alkisah, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah sepasang suami istri petani yang bernama Nakita Sapina dan Rabi Amar. Kok kayak nggak asing ya namanya? Oke. Bu Kiki dan Pak Rapi sangat mendambakan seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, tapi mereka tak kunjung mempunyai keturunan. Rumah kita sepi banget ya Pak. Andaikan kita punya anak. Kalau punya anak, rumah bisa ramai dan ceria ya Bu. Bukan Pak, biar ada yang bantuin ibunya aku Pak. Alah. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Sini deh Jeng. Apa Jeng? Apa sih? Coba deh lihat Bu Kiki dan Pak Rabi. Kasihan, masa bertahun-tahun belum punya anak. Oh itu Jeng, gak koyo awake. Anak akeh, iso ngewangi nyapu, ngepel, umbah-umbah, bebek apa. Lho, sik kok akeh men Jeng. Terus tugas itu di rumah ngapain Jeng? Lah, ya ini Jeng, anak-anak mebek apa, kita gibah. Ya, namanya juga tetangga zaman now. Bantu dulu ya, minum es teh pinggir kali. Pakai gula manis sekali. Tetangga gibah sering kali. Jangan lupa ngajak sekali-sekali. Asik. Bu Gigi dan Pak Rapi pun semakin sedih mendengarkan tetangga yang selalu membicarakan mereka. Bu Gigi dan Pak Rapi pun akhirnya berdoa. Meski ku rapuh dalam yang gelap dan tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Berkat doa demi doa tulus yang terus dipanjatkan, suatu hari datanglah berita yang bahagia dari tetangga yang baik hati. Bu Kiki, Pak Rapi, coba deh pergi ke hutan, minta bantuan Nenek Sakti. Konon katanya Nenek Sakti punya biji timun yang bisa berubah jadi seorang anak. Ah, gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ayo Pak, kita berangkat ke hutan cari Nenek Sakti. Ayo Bu, gas. Setibanya di hutan rimba, Bu Gigi dan Pak Rapi langsung menemui Nenek Sakti. Mereka
menceritakan keluh kesah yang dirasakan selama ini. Jangan khawatir, Cuk. Segera tanam biji timun ini. Biji timun ini akan berubah menjadi anak perempuan. Setelah anak perempuan itu tumbuh besar, dia akan jadi makanan si raksasa tepat di usia yang ke-17 tahun. Oke? Ungger. Oke? Ungger. Tuh, kok malah ungger? Iya, Nek. Setibanya di rumah, segera ditanamlah biji timun dari nenek sakti. Dan tiba-tiba A few moments later. Hari yang mantap. Wah, Bu, beneran jadi bayi. Aduh sedap. Kita kasih nama siapa ya, Bu? Gimana kalau kita kasih nama Jenny, Pak? Ah, jangan, Bu. Gimana kalau Ayu Ting Ting? Anaknya Raffi Ahmad dan Najita Slavina cocoknya dikasih nama Lili aja, gimana, Pak? Wah, setuju, Bu. Cocok itu kita namai Baby Lily. Jangan, Pak. Gimana kalau kita kasih nama Timun Mas? Ya sudah, manut wes, Bu. Bu Gigi dan Pak Raffi merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang, sehingga Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik dan cerdas. Tapi setelah Timun Mas tumbuh besar, Pak Raffi dan Bu Gigi cemas karena sebentar lagi Timun Mas berusia 17 tahun. Mereka ingat bahwa Timun Mas akan menjadi makanan si raksasa saat dewasa. Bu, Pak, kenapa sih akhir-akhir ini Ibu dan Bapak sering terlihat murung dan sedih? Bu, Ibu aja, Bu, yang bilang ke anak kita. Nak, Ibu berjanji kepada Nona Sakti untuk menyerah kamu kepada raksasa saat kamu berusia 17 tahun. Tenang, Nak. Kami akan cari cara untuk menyelamatkanmu dari raksasa. Aha, pergilah ke tempat Pak Kiai, Nak. Dulu Bapak sering mengaji ke sana. Siapa tahu Pak Kiai dapat membantumu. Muhammad Nabina bin. Nak, pakailah ini untuk lawan raksasa. Ini adalah senjata yang bisa kamu pakai jika raksasa itu datang. Ada biji timun, jubah, dan kancing. Terima kasih, Pak Kiai. Sebentar saya sembuh dulu biar tambah muantul. Dengan segelas air putih lalu masih sembuh. Raksasa menemui Pak Raffi dan Bu Gigi untuk meminta Timun Mas sesuai dengan apa yang dijanjikan. Hei, mana anak kalian? Serahkan sekarang. Jika tidak, kamu juga akan aku jadikan cadangan. Baik raksasa, aku panggilkan dulu putriku. Timun Mas, kemarilah, ada yang mencarimu. Ada apa, Bu? Pak? Hah, ada buta hijau. Enak aja buta hijau. Panggil aku Raden, raksasa ganteng. Anak ini pasti sangat lezat jika kusantap. Enggak, aku nggak sudi dari santapanmu. Timun Mas, ada Ayu, sini dok. Melihat Timun Mas, raksasa buta hijau semakin tidak sabar ingin menyantapnya. Namun, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya dan terjadilah kejar-kejaran antara buta hijau dan Timun Mas. Mau lari kemana kamu? Aha, aku harus menaburkan biji timun dari Pak Kiai. Seketika biji timun berubah menjadi pohon timun yang sangat besar. Raksasa lupa untuk mengejar Timun Mas dan memakan semua pohon timun. Setelah pohon timun habis dimakan, raksasa ingat untuk kembali mengejar Timun Mas. Hei, Timun Mas, jangan lari, sini kamu.
aku akan memakai jubah dari Pak Kiai. Dipakailah jubah sakti dan seketika Timun Mas berubah menjadi Wonder Woman. Dia pikir yang paling hebat, merasakan ninjaku yang paling dahsyat. Dia memang jago. Dia memang dahsyat. Oh, tidak semudah itu kamu gadis kecil melawan raksasa seperti aku. Baiklah, aku akan mengeluarkan senjata terakhir. Racun ajaib. Dengan penuh keyakinan, disebarlah senjata terakhir Timun Mas ke arah raksasa, yaitu racun yang sangat mematikan. Alhasil, sang raksasa tergeletak dan tewas seketika. Syukurlah aku selamat. Ibu, Bapak, aku selamat. Anakku, akhirnya kamu selamat dari raksasa. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Demikianlah cerita Timun Mas. Akhirnya Timun Mas kembali ke pelukan ibu dan bapak dan hidup dengan bahagia. Keren banget ya penampilan drama dari kelas 33. Setuju. Jadi, janganlah takut kepada raksasa, tapi takutlah hanya kepada Allah. Betul itu. Pesan moral apa itu ya? So guys, moral of the story-nya adalah bila tidak dapat menepati janji, jangan mudah mengucapkan janji. Berbaktilah kepada orang tua dan berani menghadapi tantangan. Sekian dari kami kelas 33. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas bintang-bintang di sana sang bidadari turut bernyanyinya. Inikah kau pergi ke sana, terbang bersamaku, lempar langit bersama dewa-dewi. Beri aplaus yang meriah untuk kelas 33. Jangan, biar dulu ada sesi foto bersama dengan wali kelasnya. Untuk kelas 43 harap mempersiapkan diri di depan pintu masuk.
untuk kelas 43 mempersiapkan bapak-bapaknya mendekati panggung lagi. Pergi ke sana dan bersamaku, oh, 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 melalui masa